Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Perpisahan Tragis Antara Satu Keluarga. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita lanjutkan ceritanya. Sejak Jaka pulang ke rumah, banyak sekali keanehan yang terjadi di rumah ini. Sangat tidak lazim. Ia mengurungkan niat akhirnya, membuang makanan itu ke dalam kantung plastik di tangan, lantas melangkah keluar dari rumah, tanpa sepengetahuan dari Ningsi. Ia berniat untuk membeli beberapa kebutuhan pokok di warung. Mengingat keadaan memprihatinkan di rumah ini, juga karena ulahnya yang tidak kunjung pulang ke rumah. Jaka menyusuri jalanan berbatu desa yang lenggang. Posisi rumah yang renggang antara satu dengan lainnya membuat keadaan sangat sunyi, ditambah pohon-pohon getah di segala sisi. Warga desa pada malam hari tidak ada yang keluar. Agak membingungkan, karena dahulu Jaka saat setelah maghrib masih banyak anak-anak yang keluar untuk bermain atau berlarian menuju surau terdekat. Namun kali ini, sepi seperti desa mati. Bahkan Jaka ragu jika 1-2 rumah di desa ini ada penghuninya. Sampailah ia di sebuah warung yang ternyata lumayan dekat dari rumahnya. Namun tadi saat ia berjalan ke arah rumah, ia tidak melihat ada warung ini. Mungkin saja sedang tutup karena maghrib. Lagi pula ini mesti warung baru, karena dahulu warung susah didapatkan di sini. Assalamualaikum, Mbak. Jaka berucap pada seorang gadis dengan hijab lebar yang sedang merapikan jajanan. Gadis itu menoleh, seraya tersenyum ramah. Mau beli apa, Kang? Berasnya 2 kilo ada, Mbak. Oh, nggih, tunggu sebentar ya, Kang. Jaka mengangguk, memperhatikan seisi warung itu. Ia mengambil beberapa kerupuk yang menarik selera. Ada lagi, Kang? Tanya gadis hijab lebar itu, dengan satu kantung plastik berisi beras di tangannya. Ini sama mie instan, Mbak. 5 bungkus dan telurnya 5 butir ya. Gadis hijab lebar itu dengan cekatan memasukkan pesanan Jaka ke dalam kantung plastik. Ada lagi, Kang? Sama kerupuk ini ya, Mbak. Totalnya berapa? Jadi totalnya 40.000, Kang. Jaka merogoh kantung celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang merah. Meraihnya 1 lembar dan memberikannya kepada gadis itu. Tunggu sebentar kembaliannya ya, Kang. Gadis itu masuk kembali ke dalam warungnya, mengambil uang kembalian Jaka. Tri, uak beli telur 3 butir. Suara dari belakang Jaka. Ia menoleh untuk melihat sosok dari suara tersebut. Begitu bertemu pandang, ia tersenyum ramah. Apa kabar, Maita? Ucap Jaka. Astagfirullahaladzim, seru Maita sembari mundur ke belakang. Ia bahkan hampir terjatuh karena bertubrukan dengan meja yang digunakan untuk meletakkan sayuran. Ya Allah, Mak, hati-hati, Mak. Jaka mendekat, hendak membantu. Namun Maita mundur-mundur menjauhinya. Kak, kamu siapa? Kenapa mirip sekali dengan Jaka? Tanya Maita dengan bibir bergetar dan wajah pucat pasi. Saya memang Jaka, Mak. Siapa lagi? Ucap Jaka keheranan melihat perilaku sahabat ibunya itu. Gadis dengan hijab lebar yang tadi mengambil kembalian juga penasaran dengan apa yang terjadi. Ia buru-buru melangkah ke depan,
setelah menghitung uang kembalian Jaka. Suara Maita yang keras dan keributan itu mengundang beberapa warga desa keluar dari rumahnya. Jaka, Jaka anaknya Ida. Iya mak, ini saya. Allahu Akbar. Maita memegangi dadanya, sembari terduduk lemas. Loh, mak, kenapa mak? Ya Allah Jaka, seru seseorang dari salah satu warga desa yang penasaran dengan keributan di warung gadis hijab lebar itu. Mak Sri, kawan emaknya Jaka, sekaligus kawan Maita juga. Wanita tua dengan songkok di kepalanya itu menunjuk Jaka sembari menutup mulut. Bukannya kamu sudah meninggal? Jaka terpaku dengan wajah melongo. Meninggal? Ia masih ada di sini. Kenapa orang-orang menyatakan begitu? Maka dalam sekejap saja, berita tentang Jaka menyebar, dan warung itu semakin ramai. Banyak orang-orang dengan wajah yang Jaka kenal maupun tidak kenal mulai berdatangan. Mereka bisik-bisik sembari menatapnya. Saya masih hidup, mak. Kalau tidak, saya tidak mungkin ada di sini. Maita, Masri, kalau kalian tidak percaya, silakan kalian bisa pegang tangan saya, ucap Jaka sembari mengulurkan tangannya. Maita dan Masri saling berpandangan. Keduanya saling dorong untuk menyentuh tangan Jaka, hingga Masri terbelalak saat menyentuh kulitnya yang hangat. Iya benar, dia manusia Mbak Yu, tukasnya pada Mbak Ita. Wanita tua itu juga ikut menyentuh. Akang ini memang manusia, Wak. Duit yang dikasih sama Tri juga asli. Tidak berubah jadi daun kok. Si gadis berhijab lebar itu menjelaskan. Pantas, Marip tadi bertemu di jalan. Memang Jaka toh. Iya, sempat takut. Kirain tadi hantu. Ternyata beneran Jaka. Jaka mendengar bisik-bisik itu dengan raut bingung. Sejenak tahulah ia kenapa orang-orang berlari menghindarinya saat ia memasuki kampung tadi. Mereka mengira Jaka sudah meninggal, sama seperti yang diucapkan oleh Maita. Kini dari dalam kedai muncullah seorang laki-laki berkopiah karena mendengar keributan yang terjadi. Ada apa ini? Jaka sontak tersentak melihat laki-laki itu. Guru ngajinya dahulu, yaitu Ustadz Ahmad, yang tinggal di desa sebelah. Mungkin 1 tahun lalu saat Jaka merantau, laki-laki yang rambutnya sudah memutih itu pindah ke sini. Kalau begitu, berarti gadis hijab lebar yang melayaninya membeli tadi adalah putri bungsu Ustadz Ahmad, yaitu Gayatri. Dahulu sembari mengajar ngaji, gadis itu sering ditimbang-timbang olehnya. Maka dengan ta'zim karena bertemu, Jaka mengulurkan tangan untuk menyalami gurunya itu. Assalamualaikum Abah, apa kabar? Tukasnya membuat Ustadz Ahmad terkejut. Laki-laki itu menatap Jaka dengan alis bertaut. Loh, sampean ini beneran Jaka? Nggih, Bah, saya Jaka. Ustadz Ahmad menatap warga yang berkerumun. Taulah dia apa yang telah terjadi, hingga menimbulkan keributan seperti ini. Kamu sehat, Jaka? Ucap Ustadz Ahmad kemudian. Bisik-bisik dari para warga terdengar kembali. Alhamdulillah sehat, Abah. Bukannya kata gitu, kamu sudah meninggal, Jaka? Cetus salah satu warga, membuat alis Jaka bertaut.
Ia menatap Ustadz Ahmad kebingungan. Sudah meninggal? Iya Jaka. Kata Gito kamu sudah meninggal. Katanya kamu kecelakaan di tempat kerja. Apa benar Jaka kalau kamu kecelakaan di kota? Ucap Maita, masih dengan wajah tidak percaya. Ia menatap warga lain yang juga mengangguk-angguk setuju. Astagfirullahaladzim, saya tidak pernah kecelakaan, Mak. Alhamdulillah masih sehat walafiat. 1 tahun lalu saya memang hilang komunikasi dengan Gito karena ponsel saya hilang saat di perantauan. Mungkin saat itu dia mengira saya hilang kabar dan saya sudah tiada. Bahkan 1 tahun juga saya sudah tidak berkomunikasi dengan Ningsi. Mendengar nama Ningsi disebut, semakin ribut warga desa. Angin semilir berhembus, membuat mereka berbisik-bisik. Oh ya, sekarang Gito di mana, Mak? Biar Jaka meluruskan badannya. Takut salah paham. Gito sudah merantau keluar kota. Setelah 1 bulan sejak dia mengatakan kamu telah meninggal dunia, Jaka. Setelah itu pula, istri, anak, dan emakmu juga menghilang, Jaka. Sambung Maita, menyambung perkataan Mak Sri. Menghilang, Mak? Ucap Jaka tidak percaya. Dahinya berkerut. Menghilang bagaimana yang dimaksud? Iya, 1 bulan sejak kamu dinyatakan meninggal, istri kamu menghilang, pergi dari rumah, dan tidak ada yang tahu dia di mana. Dan sejak saat itu, ucap Maita berhenti saat Masri menyenggol tangannya. Masri melotot ke arahnya, memperingatkan Maita. Tapi istri saya tidak menghilang, Mak. Istri saya ada di rumah sama anak saya. Tukas Jaka semakin tidak mengerti. Di rumah? Seru Maita dengan mata melebar. Wanita itu melirik Mak Sri. Mungkin sudah pulang, bisik Mak Sri. Terus yang kita lihat selama ini? Shh. Mak Sri menempelkan telunjuk di bibir. Jangan diucapkan. Tidak enak sama Jaka kalau istrinya ternyata benar-benar sudah pulang. Iya, Mak. Kalau Mak mau, Mak bisa datang ke rumah kok. Jaka meyakinkan. Kedua wanita tua itu saling berpandangan, menggelengkan kepala, menatap Ustadz Ahmad yang juga tercengang mendengar penjelasan dari Jaka. 1 tahun sejak kepindahannya ke desa ini, banyak desas-desus yang beredar pasal muridnya itu. Tidak terkecuali istri Jaka, yaitu si Ningsi. Boleh kami ke rumah kamu, Jaka? Tanya Ustadz Ahmad pada akhirnya, demi memastikan sesuatu. Juga seolah sadar apa yang sedang dirisaukan para warga desa saat ini. Boleh Abah, silahkan. Ia mengangguk dengan yakin. Jaka pergi menuntun jalan. Maita, Masri, Ustadz Ahmad, dan juga para warga juga ikut di belakang. Mereka menyusuri jalanan berbatu desa yang sunyi. Sesekali Maita mengusap tangannya. Kok aku merinding ya, Bayu? Iya, sama, aku juga. Aku takut kita jumpa Ningsi. Jangan keras-keras, nanti Jaka mendengar. Rombongan itu tiba di depan rumah Jaka. Laki-laki itu melangkah menuju pintu. Ningsi, panggil Jaka dengan keras pada daun pintu. Semuanya menunggu dengan jantung berdebar. Pasalnya sejak desas-desus meninggalnya Jaka di perantauan, Ningsi serta anak dan ibu Jaka menghilang begitu saja.
Rumah mereka terkunci dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun. Para warga desa berpikir kedua orang dewasa itu telah pergi dari desa karena sangat terpukul oleh kepergian Jaka, membuat mereka tidak lagi curiga ataupun mencari. Namun setelahnya, desa Wereng Ireng menjadi desa yang mencekam. Setiap tangisan wanita sampai marib menghilang, menggema ke seluruh desa. Saat malam hari, akan ada sosok perempuan yang mirip sekali dengan Ningsih, yang sedang menimang bayinya, persis di depan rumah Jaka. Jika didatangi, maka sosok itu akan menghilang tidak berbekas. Malah terkadang sosok Maida yang beberapa kali kedapatan mengetuk pintu rumah warga untuk mencari Jaka, kemudian hilang tidak berjejak saat dilihat. Hilangnya Ningsih, anaknya, dan Maida menjadi teror menakutkan bagi para warga desa. Bahkan kabar itu juga sampai ke desa sebelah, hingga orang-orang mulai takut berkeliaran di desa pada malam hari karena sering diganggu. Masih menjadi misteri bagaimana kabar hilangnya 3 orang itu menjadi arwah yang sangat menakutkan bagi warga. Beberapa memiliki kesimpulan kalau mereka sudah mati, namun tidak pernah ditemukan mayat Ningsih, Maida, atau anaknya dimanapun, sehingga para warga hanya bisa berspekulasi. Pun gangguan itu membuat orang-orang tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. "Ningsih," panggil Jaka kembali, namun tetap tidak ada sahutan. Kali ini ia berjalan membuka pintunya dan lalu masuk ke dalam. Para warga termasuk Ustadz Ahmad melongok untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Terdengar suara Jaka bercakap-cakap dengan seseorang. Kemudian Jaka keluar, namun seorang diri. Tidak ada siapapun yang mengikuti di belakangnya. Padahal warga berharap memang ada Ningsih di sana. "Abah, Maita, Masri, dan juga yang lainnya, ini istri saya Ningsih. Dia masih ada di rumah dan tidak pernah menghilang kok," ucap Jaka dari dalam. Para warga ribut seketika. Yang ditunjuk Jaka adalah ruang kosong di sampingnya. Tidak ada siapapun di sana selain dirinya sendiri. Rumah itu juga tampak kumuh, dengan rumput liar tumbuh di beberapa sisi. Namun laki-laki itu bertingkah seolah benar-benar ada seseorang yang berdiri di sisinya. Gila, Jaka sudah benar-benar gila. Hanya Ustadz Ahmad yang tersisa dari beberapa warga yang berkerumun. Semuanya bubar secara sukarela dan tidak lagi ingin tahu. Pandangan Ustadz Ahmad tertuju pada wanita di samping Jaka yang sedang menatap tajam ke arahnya. Tatapan itu sama sekali tidak beralih. Bahkan saat Ustadz Ahmad mendekat pada Jaka. "Jaka, jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa mengaji juga. Tidak ada siapapun yang bisa menolongmu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dahi Jaka berkerut saat Ustadz Ahmad menyampaikan hal itu. Namun tak urung ia juga mengangguk. "Baik Abah," jawab Jaka mengangguk. "Kalau begitu Abah pulang dulu ya. Besok datanglah ke rumah Abah. Ada yang ingin Abah sampaikan pada kamu." Jaka mengangguk. Begitu Abah mengucap salam dan pergi dari rumahnya. Ningsih yang sedari tadi berdiri di sampingnya, kini berjalan dengan langkah menghentak dan membanting pintu rumah. Jaka kemudian menyusulnya. "Kenapa Mas keluar dari rumah?" Mas beli beras dan mie instan buat makan kita, Dek." "Ningsih tidak suka dengan Ustadz Ahmad. Jangan menemui dia lagi." "Loh,
Kenapa, Dek? Dia guru ngaji kita dulu kok. Kenapa tidak ingin bertemu? Pokoknya Ningsi tidak mau, Mas. Besok jangan pergi ke rumahnya. Mas di sini saja bersama Ningsi dan anak kita. Tidak bisa, Ningsi. Emas tidak enak kalau tidak datang. Kalau begitu terserah. Mas mau pilih Ustadz Ahmad atau Mas pilih Ningsi? Ningsi juga sudah terbiasa ditinggalkan. Ningsi, kalau Mas nekat, Mas tidak akan jumpa dengan Ningsi lagi sampai kapanpun. Jaka menautkan dua alis, menatap punggung Ningsi yang beranjak masuk ke dalam rumah. Apa maksud istrinya dengan tidak bertemu lagi? Ningsi, panggil Jaka sembari menahan tangan sang istri. Dingin menyelimuti membuat Jaka sedikit tersentak. Ia melepaskan segera cengkraman tangannya. Ningsi berbalik, menatapnya dengan tajam. Apa, Mas? Kenapa kamu begini, Ningsi? Mereka hanya penasaran, juga Ustadz Ahmad. Kamu tahu apa yang mereka bicarakan saat Mas ke warung tadi? Mereka berpikir Mas sudah meninggal, Ningsi. Mas tidak tahu kenapa warga bisa berpikiran demikian, padahal Mas masih hidup. Gito yang mengabarkan kalau... Perkataan Jaka terhenti. Ningsi tiba-tiba saja menutup telinganya dengan erat, sembari berbalik dari hadapannya. Ningsi terduduk, sembari menepuk-nepuk telinganya dengan keras. Matanya juga memejam sembari menggeleng. Ningsi sayang, ada apa? Kenapa kamu begini? Jangan sebut namanya, Mas. Siapa, Ningsi? Mas sebut nama siapa? Jaka kebingungan. Ia berusaha menatap wajah sang istri, tapi wajah itu terus menghindarinya. Lampu berkelap-kelip di atas sana, mengalihkan pandangan Jaka. Suasana redup dan kian mencekam, membuatnya seketika membeku di tempat. Sementara Ningsi masih dengan posisi duduknya, sembari terus menggumamkan sesuatu. Angin yang tidak tahu dari mana datangnya, menabrakkan jendela dan daun pintu, membuat Jaka terkesiap kaget. Mata melotot Ningsi, membuatnya tidak lagi bisa berpikir jernih. Wanita itu menatapnya dengan tajam, tanpa berkedip sama sekali, sembari terus bergumam, mengucapkan beberapa hal yang tidak Jaka mengerti. Ningsi, panggilnya dengan pelan, sembari mundur satu langkah ke belakang. Entah kenapa wajah sang istri sekarang membuatnya ketakutan. Apalagi gumaman itu terus kian terdengar. Bunuh, bunuh, bunuh. Jaka mengerjap, tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Tapi Ningsi sang istri seperti bertindak layaknya orang lain, orang yang tidak ia kenal sama sekali. Ningsi, panggil Jaka sembari kembali melangkah mundur. Saat pelan ia memperhatikan gerak-gerik Ningsi yang mulai bergerak bangkit. Ningsi berlari ke arahnya, berteriak melengking memekakan telinga, membuat Jaka jatuh terjebak di lantai. Burung-burung malam berterbangan di sekitar rumah Ningsi. Para warga dan Ustadz Ahmad yang sedang dalam perjalanan pulang seketika berhenti melangkah. Semuanya berbalik, menatap asal suara itu berasal. Dari rumah Jaka yang tadi mereka datangi, teriakan melengking yang menyayat hati, mampu membuat perasaan para warga tidak enak seketika. Semuanya saling pandang, dengan wajah ketakutan. Apa itu?
Tanya salah satu warga pada warga yang lain. Entahlah, yang pasti itu dari rumah Jaka, balas warga yang ditanya dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar menatap sang teman, sembari berbalik. Ayo kita pulang saja. Bagaimana keadaan Jaka? Bukankah dia tidak baik-baik saja? Daripada memikirkan itu, lebih baik kau memikirkan dirimu sendiri. Ini teror. Sejak kejadian itu, memang saat maghrib tiba, sebaiknya kita berada di rumah saja. Bukankah suatu kesialan kita ikut datang ke rumah Jaka hari ini? Masri, kau dengar? Teruslah jalan, Mbak Yu. Barangkali dia marah dan sekarang mengikuti kita. Dua wanita parubaya itu berjalan dengan cepat, hampir terjatuh beberapa kali, saking ketakutannya. Jeritan melengging Ningsi dari rumah Jaka itu membuat ketakutan sendiri bagi para warga. Setelah mendengarnya semuanya bersembunyi, tidak ada yang berani keluar dari rumah satupun, bahkan sekedar mengintip dari balik jendela sekalipun. Abah, Ustadz Ahmad menoleh. Mendengar teriakan itu, ia sudah sampai di depan rumahnya. Langkahnya terhenti sembari menelisik. Gayatri sang putri mendekat ke arahnya. Itu suara apa, Abah? Kenapa terdengar nyaring dan menyayat hati? Tri sangat pilu mendengarnya dan juga merinding, Bah. Ustadz Ahmad menatap putrinya sekilas, lalu mengalihkan pandangan pada jalanan yang ia lewati menuju rumah Jaka. Sesosok wanita di balik pohon, dengan mata tajam, menatap Ustadz Ahmad, seolah memberi peringatan. Tangannya menimang sesuatu yang dibungkus kain jarik. Ustadz Ahmad menghela nafas, mengucap istighfar, dan juga lafal-lafal Allah. Gayatri yang sedari tadi memperhatikan, menatap lurus pada apa yang dilihat Ustadz Ahmad, namun tidak ada apapun di sana. Abah, panggilnya lagi berusaha menyadarkan sang abah, yang sedari tadi bertindak cukup aneh. Apalagi jeritan melengking yang ia dengar tadi, cukup membuatnya merinding, hingga berniat untuk menutup warungnya. Astagfirullahaladzim, bisik Ustadz Ahmad, sembari mengusap wajahnya. Sosok wanita yang sedang menimang anak yang ia lihat sudah tidak ada di tempat. Pikirannya melayang pada Jaka, ingin sekali datang ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Namun Ustadz Ahmad merasa ini bukan saat yang tepat. Kedatangannya ke rumah Jaka berduyun-duyun dengan para warga tadi telah membuat sang pemilik rumah telah marah dan kini memberi peringatan. Abah, sebenarnya tadi suara apa, Bah? Tanya Gayatri, membuyarkan lamunan Ustadz Ahmad. Lelaki parubaya dengan kopiah hitam di kepala itu menoleh, menatap sang putri, sembari mengelus kepalanya. Tidak ada apa-apa, Nak. Mungkin binatang liar atau sesuatu tengah terjadi di sana. Di sana di mana maksudnya, Bah? Bukankah teriakan itu cukup mengkhawatirkan? Apa tidak sebaiknya kita lihat, Bah? Untuk saat ini sebaiknya jangan, Tri. Abah tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita nekat datang ke sana. Sekarang tutup saja warungnya. Kita masuk ke dalam rumah. Gayatri mengangguk, segera menutup warung dengan tergesa, dibantu Ustadz Ahmad. Memangnya suara teriakan itu berasal dari mana, Bah? Tanya Gayatri. Suara itu berasal dari rumah Jaka, Tri. Gayatri terkesiap. Gerakannya menutup pintu mulai terhenti. Teringat ribut-ribut setelah maghrib di warungnya tadi. Entah kenapa membuat perasaannya tidak enak sekarang. Nafas Jaka berhembus tidak beraturan. Tepat setelah Ningsi jatuh di atasnya,
Suara angin dan lampu yang berkedip di atas sana mulai berhenti. Jantungnya berdebar sangat kencang. Suasana sepi diiringi suara binatang malam membuat ia sedikit ketakutan. "Ningsi," panggilnya. Namun Ningsi tetap diam saja. Disentuhnya tubuh Ningsi yang masih dingin seperti es. Ia bangkit memapa Ningsi yang tampaknya tidak sadarkan diri. Wajah pucat tanpa rona itu seketika membuatnya merinding. Apalagi Ningsi tampak tidak bergerak sama sekali. Tingkah Ningsi begitu aneh. Jeritan keras wanita itu membuatnya merasa bingung. Memangnya apa yang salah dengan apa yang dia ucapkan hingga Ningsi bertingkah demikian? Kenapa tingkah istrinya berubah seperti ini? Jaka kebingungan, bimbang. Ia memutuskan untuk mengangkat tubuh sang istri masuk ke dalam kamar dan meletakkannya di pembaringan. Entah kenapa tubuh istrinya begitu berat. Jaka sampai kewalahan mengangkatnya. Padahal ia dulu bisa mengangkat Ningsi dengan mudah. Apakah tubuh Ningsi bertambah berat? Atau ketahanan tubuhnya mulai berkurang? Jaka merasa aneh dengan apa yang terjadi sejak ia pulang. Semuanya menjadi sangat rumit, hingga ia merasa harus memecahkan teka-teki ini. Tentang mengapa Gito mengabarkannya meninggal pada para warga, sementara ia di kota dalam keadaan sehat walafiat. Tentang perubahan wajah para warga yang jika ia menyebutkan nama sang istri, mereka layaknya orang yang ketakutan setengah mati. Juga tentang tingkah Ningsi yang terkadang membuat bulu kuduknya meremang kala melihat mata wanita itu yang tidak seperti biasanya. Jaka berbaring di atas ranjang, berbaring di samping Ningsi, mengusap pipi dingin itu. Hal lain yang membuatnya juga bingung. Jika tubuhnya terasa hangat, kenapa tubuh sang istri justru dingin sekali, layaknya orang yang sudah meninggal? Jaka menggeleng, mengenyahkan pikiran itu. Ia memeluk istrinya, dan juga sang anak yang berada di tengah mereka. Memutuskan untuk terlelap bersama pikiran yang terus memenuhi kepalanya. Jaka mengubah posisi, memiringkan tubuhnya menatap sang bayi, sembari mengelus pipinya. Masih dingin sama seperti pertama kali ia sentuh. Kini tangannya beralih pada pipi Ningsi, yang juga sama dinginnya. Perlahan Jaka bangkit untuk mengambil kain lebar, guna menyelimuti Ningsi dan juga anaknya. Baru saja Jaka ingin berbaring kembali, suara ketukan di pintu yang terdengar perlahan membuatnya bangkit kembali. Sejenak ia terduduk untuk mendengarkan kembali. Mana tahu tadi hanya halusinasi, karena suaranya sangat pelan. "Jaka." Alis Jaka bertaut. Ia menoleh pada Ningsi yang masih pulas tertidur. Itu tadi suara maknya. Sudah pulang dari desa sebelah rupanya. Tapi malam-malam begini. "Jaka." "Iya, Mak, sebentar," sahutnya berjalan keluar dari kamar, membuka pintu depan. Namun kosong, tidak ada siapapun. Angin malam bertiup sangat kencang, menerpa rambut dan baju yang ia pakai, hingga berkibar. Semerbak bau busuk menusuk masuk ke indera penciumannya. Sontak Jaka menutup hidungnya. Bulu kuduknya meremang seketika. "Mak," panggilnya dengan suara lirih. Tidak ada sahutan. Hanya ada suara desau angin di balik rimbunan dedaunan. Jaka melangkah keluar dari rumah, memperhatikan jalanan desa yang lenggang. Sudah larut malam. Tidak ada siapapun di luar sana. Hanya ada suara binatang malam dan anjing menggonggong yang saling sahut-sahutan. Jadi tadi suara siapa? Ia mengusap tengkuk. Terasa dingin sekarang.
kemudian berbalik masuk ke dalam rumah. Langkahnya terhenti. Dengan mata memincing menatap ke dalam rumah. Tepat di dekat pintu masuk, ada Maida di sana. Memakai pakaian yang biasa Jaka lihat, namun dengan posisi membelakanginya. Rambut Maida digulung dan jalan masuk ke arah dapur dengan langkah pelan serta terbungkuk-bungkuk. "Loh, Mak kok sudah masuk? Mak masuk dari mana, Mak? Jaka kok tidak melihat?" Jaka berjalan mendekat, seraya menutup pintu. Namun Maida sama sekali tidak menggubrisnya. "Mak," panggil Jaka sekali lagi, seraya menyentuh pundak wanita tua itu. "Mak." Jaka jatuh terduduk, seraya beringsut mundur ketakutan. Melihat wajah Maida dipenuhi dengan darah. Di pinggang Maida tertancap pisau yang terus-menerus meneteskan darah segar. Wanita itu berjalan mendekat, dengan tangan terulur ke arahnya. "Jaka, Mak rindu. Kenapa kamu tidak pulang-pulang, Nak?" Ningsi, teriak Jaka yang kalut. Apalagi tangan itu hampir mendekat ke lehernya. Buah! Punggungnya membentur pintu. Sudah di ambang batas. Maida terus mendekat. Jaka memejamkan mata, sembari berteriak minta tolong. Satu tarikan nafas kuat, hingga Jaka terduduk bangun dari tidurnya. Ia terengah-engah, dengan keringat mengalir di dahi. Suhu di kamar itu mendadak naik seketika, karena mimpi yang ia alami begitu menakutkan. Jaka menetralkan jantungnya yang berdebar sangat keras. Satu tangannya menopang tubuh yang terasa lemas, dan terasa aneh saat merasa ranjang itu kosong. Ia menoleh, menatap ke arah kiri, tempat Ningsi tidur tadi malam. Tidak ada wanita itu dimanapun. Bahkan bayi yang seharusnya juga tidur di tengah-tengah mereka juga tidak ada. "Ningsi," panggilnya sembari menatap sekeliling kamar itu. Tidak ada sahutan. Jantungnya berpacu dengan deras. Kenapa rasanya seperti dejavu? Ia takut kalau kejadian tadi menimpanya kembali. Ragu-ragu Jaka membuka pintu kamar. Sedikit-sedikit ia mengintip dari celah pintu yang terbuka. Ruang tengah yang kosong dengan lampu menyala. Tidak ada siapapun di sana. Jaka bernafas lega. Ia membuka pintu itu dengan lebar, lalu keluar memeriksa satu persatu ruangan di rumah ini, bahkan sampai di kamar Maida. "Tolong!" Tangan Jaka yang hendak menarik engsel pintu itu ia urungkan. Tatapannya beralih pada suara lirih yang terdengar seperti merintih. Itu adalah suara Ningsi. "Mas Jaka, tolong Mas!" Terdengar kembali. Jaka melangkah menuju dapur yang tertutup dengan tirai. Tidak ada Ningsi di sana. Namun suara itu masih terdengar. Kali ini lebih jelas dan berasal dari pintu belakang rumah. "Ningsi," panggil Jaka dengan pelan. "Tolong Mas, Ningsi di sini." Jaka menurunkan engsel pintunya, namun tidak bisa terbuka. Ia menatap ke seluruh pintu tersebut. Kunci di atasnya belum terbuka. Ia menurunkan kunci tersebut. Tapi bagaimana Ningsi bisa di luar? Kalau pintu ini terkunci, apakah wanita itu lewat dari samping rumah? Begitu pintu terbuka, Jaka terbelalak kaget melihat Ningsi dan bayi mereka tengah terbaring di tanah dalam keadaan berdarah,
sama seperti yang ia lihat tadi saat mimpi bertemu Maida. Baju wanita itu tampak lusuh dan sobek di segala sisi. Jaka berlari mendekat. "Ningsih, apa yang terjadi padamu, Ningsih?" tanyanya dengan tangan gemetar, berusaha menyentuh pipi si Ningsih. Cairan lengket dan berbau anyir itu menyentuh tangannya. Pandangannya beralih pada anak mereka yang berada dalam dekapan Ningsih. Yusuf juga berdarah. Bayi itu tidak nampak rewel dan tubuhnya tidak lagi naik turun, seolah tidak bernafas. Jaka ketakutan. Takut semua kemungkinan yang ada dalam kepalanya benar-benar terjadi. "Yusuf, astagfirullah, anak kita Ningsih, apa yang terjadi sebenarnya? Ayo, Mas akan bawa kalian ke tempat Pak Derajat Mantri Desa, biar diobati lukanya sebelum semakin parah, Ningsih." Namun Ningsih menggeleng. Ada air mata yang keluar dari pipinya. Sesekali wanita itu memejamkan matanya, seraya meringis menahan sakit, hingga membuat Jaka tidak tega. Netranya ikut berembun. "Ayo Ningsih." Tangan Jaka terulur, hendak meraih Yusuf di tangannya. Namun Ningsih menahan. "Sudah terlambat, Mas." "Belum Ningsih, kita masih bisa ke sana. Mas akan gendong. Mas kuat kok. Ayo Ningsih, cepat." Ningsih tetap menggeleng. "Ikhlaskan kami, Mas," ucap Ningsih tidak sadarkan diri. Dengan kepala tergolek lemas, Jaka menatapnya dengan tatapan nanar. "Ningsih," panggil Jaka dengan pelan. "Ningsih, bangun Ningsih," teriaknya mengguncang bau wanita itu. Jaka menepuk pada pipi Ningsih, tapi wanita itu tidak kunjung bergerak. "Ya Allah." Jaka berusaha meraih Yusuf dalam dekapannya dan Ningsih di punggungnya. Tapi tubuh keduanya sangat berat hingga ia tidak bisa menariknya. "Ningsih, sadarlah Ningsih," seru Jaka dengan linangan air mata. Namun sekuat apapun ia berusaha, ia tetap tidak mampu meraih tubuh Ningsih. Seolah ada yang menahan wanita itu, beserta bayi dalam dekapannya. "Ningsih." Jaka terduduk, mengatur nafasnya yang naik turun tidak beraturan. Ia mengerjap menatap sekeliling. Ini di kamarnya dan ia bermimpi lagi. Ada apa sebenarnya? Ini ada apa sebenarnya? Mimpi di dalam mimpi. Degup jantungnya berdebar tidak karuan. Tangan kanannya mengurut dada, menetralkan rasanya. Tangan kirinya ia gunakan untuk menopang tubuh. Sekali lagi perasaan aneh itu menjalar saat ia merasa tidak ada apapun di sampingnya. Begitu menoleh, memang tidak ada Ningsih di sana. Namun Yusuf kali ini ada di tengah ranjang. Jaka mendekat, menciumi bayi lelaki itu dengan sayang. Teringat mimpi tadi, membuatnya kian bersedih. Namun si Ningsih, ada di mana wanita itu? Perasaannya mulai tidak enak. Apakah ini masih mimpi juga? Dan bersambung. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Dan sampai berjumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.